Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicomania. Sampai bertemu kembali dengan Rispa Kicomedan Channel. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi sudah setia dengan channel ini. Sahabat Kicomania, saat ini ternak murai batu semakin berkembang. Terbukti dengan semakin bertambahnya para peternak atau penangkar murai batu. Kenapa? Karena murai batu selain mudah untuk diternak, memiliki produktivitas yang tinggi, harga yang stabil, dan jelas menguntungkan. Dan yang utama adalah kepuasan hati. Bahagia sekali rasanya tatkala melihat pasangan murainya berjodoh, kawin, bertelur, mengeram, netas, dan panen trotolan. Layaknya seperti seorang bapak yang menantikan kehadiran buah hatinya. Selain itu, ada satu rasa yang terselip di hati. Ini adalah pengakuan bahwa aku sudah berhasil. Kebanggaan dan kebahagiaan ini tidak bisa dibayar dengan materi. Inilah sekelumit alasan mengapa ternak murai mengasihkan. Baik sahabat Kicomania, kita lanjut ke bahasan kita bagaimana menghindari kematian pada trotolan murai batu. Untuk itu, kita perlu memahami beberapa fase kritis trotolan, di mana pada fase-fase tertentu tingkat kematian yang menjadi sangat tinggi, dan bila ini tidak dipahami, maka resiko kematian ada di depan mata. Ada 7 fase-fase kritis trotolan murai. Itu adalah: pertama, saat panen trotolan murai usia 7-8 hari. Kedua, saat meloloh trotolan murai usia 8-10 hari. Ketiga, saat trotolan mulai nangkring di tangkringan atau di tenggeran usia 11-12 hari. Keempat, saat trotolan mulai belajar terbang usia 12-15 hari. Kelima, saat trotolan aktif terbang dan belajar mandiri, makan sendiri usia 16-20 hari. Keenam, saat trotolan mulai belajar ngepur usia 21-30 hari. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, fase saat trotolan mulai mapan sampai usia 2 bulan. Oke sahabat Kicomania, kita bahas satu persatu. Pertama, saat panen trotolan mulai usia 7-8 hari. Usahakan persiapkan diri dengan membiasakan mencuci tangan terlebih dahulu dan atau memakai sarung tangan saat memanen trotolan guna menghindari penyakit yang tertular ke trotolan baik karena bakteri, jamur maupun virus. Secara alami, trotolan usia 7-8 hari sudah cukup mendapat zat antibodi dari induknya melalui pakan yang diloloh indukannya berupa enzim antibodi. Panen dengan hati-hati walaupun harus masuk ke dalam kandang ternak dan usahakan secepat mungkin. Jangan sampai indukan merasa terganggu. Ada baiknya bila indukan sebisa mungkin tidak melihat saat kita mengambil trotolannya untuk menghindari mogok produksi. Cara praktis yaitu dengan menempatkan glodok di depan dengan pintu glodok yang bisa dibuka dari luar. Tempatkan trotolan pada sarang yang menyerupai sarang di kandang ternak dan buat senyaman mungkin, baik kebersihan maupun tingkat kehangatan kandang loloh. Kedua, saat meloloh trotolan murai usia 8-10 hari. Ini adalah fase yang relatif rentan, di mana pergantian dari loloh induk menjadi loloh peternak. Pada prinsipnya, jangan meloloh sampai trotolan kekenyangan dan jangan terlalu sering. Pada usia ini, trotolan murai mulai bisa mendengar dengan jelas, sehingga bila ada suara atau getaran sedikit saja, secara alami mereka akan menjerit dengan membuka mulut seperti meminta makan.
Padahal ini adalah reaksi normal trotolan karena matanya belum berfungsi sempurna. Pada usia ini, meloloh dapat dilakukan dengan durasi 30 sampai dengan 1 jam sekali sampai usia hari ke-10. Namun, untuk lebih tepatnya dapat ditandai dengan kotoran yang keluar sesaat setelah trotolan diberi pakan loloh. Upayakan kotoran yang keluar memang benar-benar besar dan tidak kempes. Trotolan yang terlalu sering diloloh dapat diketahui dengan ukuran kotoran yang relatif kecil dan kempes. Ini kurang baik bagi trotolan karena alat pencernaannya terus dipacu untuk memproses makanan, padahal kondisinya masih sangat lemah. Pakan yang diberikan bisa pur yang dihaluskan atau pur khusus lolohan. Sesekali bisa diberikan jangkrik, namun upayakan tanpa kepala jangkrik dan kaki jangkrik, agar tidak membahayakan bagi mulut dan tenggorokan trotolan. Biasanya pada hari ke-10 merupakan waktu yang tepat untuk pemasangan ring trotolan. Ketiga, saat trotolan mulai nangkring di tangkringan atau tenggeran pada usia 11-12 hari. Fase ini adalah fase yang kritis di mana selain fungsi pendengaran dan penglihatan mulai meningkat, fungsi motorik trotolan baik kaki dan sayap sudah mulai berfungsi yang ditandai dengan kemampuan untuk belajar lompat dan bertengger di tangkringan sambil mengepakkan sayap. Ini bisa terjadi pada usia 11-12 hari dan fase ini termasuk fase kritis sahabat kicomania karena trotolan cenderung mulai tidak bisa diam dan saat diberi pakan sering lompat dan terbang padahal fisiknya belum begitu kuat. Untuk itu ada baiknya bila dasar tempat meloloh dilapisi dengan kain atau bahan sarang sehingga tidak membahayakan kaki trotolan saat melompat-lompat. 4. Saat trotolan mulai belajar terbang usia 12-15 hari. Fase ini adalah fase yang paling kritis sahabat kicomania bagi trotolan dan memiliki risiko kematian yang tinggi diakibatkan mogok makan karena trotolan mulai aktif belajar terbang. Seperti balita baru belajar jalan, inginnya terus saja mengajak orang tuanya jalan. Nah, ini juga terjadi pada trotolan murai. Risiko pada fase ini antara lain patah kaki atau keseleo tulang kaki, dan ini terkadang tidak terlihat. Terus kemudian trotolan sakit, kemudian mogok makan. Selain itu, patah bulu sayap, kelelahan, seringkali terjadinya dehidrasi yang menyebabkan kering tenggorokan trotolan. Pada beberapa kasus, trotolan pada tahap ini sering juga terserang sesak nafas. Jadi, bila trotolan mengalami kelelahan yang ditandai dengan mogok makan, ini perlu diperhatikan secara khusus bagi peternak. Lakukan pemeriksaan kondisi kaki sehingga bisa melakukan pencegahan sejak dini. Umumnya, peternak memiliki kandang loloh, yaitu kandang tempat meloloh trotolan dan kandang sapi. Kandang ini digunakan untuk menyapi trotolan yang sudah mulai belajar terbang. Biasanya, peternak asal pindah saja karena terlihat seperti hal sepele. Padahal sahabat kicomania, ini adalah tahapan yang paling penting dari seluruh tahapan dalam perawatan trotolan. Ingat, trotolan pada fase ini, trotolan sangat sensitif dengan perubahan kondisi kandang. Hal ini jarang disadari oleh para peternak, jadi seringkali asal pindah saja ke kandang sapi. Bila hal ini terjadi, karena merasa asing dengan kondisi kandang, maka trotolan akan cenderung terbang ke sana kemari saat akan diberi makan. Dan tidak jarang langsung mogok makan dan kelelahan. Dalam kondisi fatal, trotolan bisa mati tiba-tiba. Sahabat kicomania, perlu dipahami bahwa di satu sisi keinginan untuk terbang sangat tinggi dan di lain pihak kondisi fisiknya masih lemah. Ini yang perlu sahabat kicomania perhatikan.
Jadi, untuk pemindahan trotolan dan dari kandang loloh ke kandang sapi sebaiknya dilakukan pada malam hari dan dalam kondisi gelap setelah trotolan diberi makan. Biarkan mereka dalam kandang sapi semalaman dalam kondisi gelap sampai keesokan harinya. Tatkala trotolan mulai bersuara minta makan, biarkan beberapa saat sampai mereka beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ketika telah terbiasa dan saat itulah kita mulai memberi pakan loloh. Berdasarkan pengalaman di Padepokan Rispa Keco Medan, trotolan akan mudah diloloh dan terhindar dari mogok makan. Baik sahabat Kicomania, kita lanjutkan. Kelima, saat trotolan aktif terbang dan belajar mandiri, makan sendiri. Usia 16-20 hari. Pada fase ini, trotolan sudah aktif terbang sana-sini dan secara instingnya mulai belajar hidup mandiri dengan mematuk makanan sendiri. Disinilah mulai diberi pakan hidup, yaitu jangkrik yang berukuran kecil atau jangkrik yang dipotong-potong. Pada fase ini, sistem pencernaan trotolan mulai berfungsi dengan baik sehingga perlu diberikan asupan nutrisi dan vitamin yang mengandung kalsium tinggi untuk memperkuat organ-organ motorik atau tulang-tulang trotolan. Rispa Keco Medan biasanya memberikan vitamin CDR atau kalsium diredoxon yang dilarutkan dalam air dan diteteskan saat meloloh trotolan. Atau bisa juga dengan mencampurkan tulang sotong serbuk ke dalam pakan lolohan. Selain itu, bisa juga dengan memberikan daun kelor pada jangkrik yang akan diberikan ke trotolan. Perlu diingat bahwa jangan sampai memberikan pakan terlalu banyak dan sampai kekenyangan. Ini akan membuat trotolan malas untuk bergerak. Keenam, saat trotolan mulai belajar ngepur, usia 21 sampai dengan 30 hari. Pada fase ini, biasanya trotolan sudah bisa mengejar pakan hidup berupa jangkrik dan mulai diajari untuk makan pur sendiri. Secara fisik, trotolan mulai kuat, namun tetap harus diperhatikan porsi pakan. Kelebihan pakan di lantai, terutama jangkrik, sering sekali menjadi tidak sehat. Baik itu jangkrik yang mati atau jangkrik yang sudah kena kotoran trotolan. Hal ini sering menjadi penyebab trotolan mengalami gangguan pencernaan dan lemas. Bila terjadi, segera beri obat untuk mengatasi pencernaan. Untuk mengajari trotolan makan pur sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya letakkan pur pada tempat yang lebih besar seperti cepuk sampan dan letakkan beberapa jangkrik kecil. Biasanya dalam tempo 1 sampai dengan 2 minggu sudah mulai makan pur. Bila ingin cepat, bisa dengan pur halus dan potongan jangkrik atau kroto diletakkan di atasnya sehingga tercampur. Dan saat trotolan mematuk jangkrik, pur halus akan terikut dan bila sudah terbiasa, trotolan akan makan pur dengan sendirinya. Trik jitu cara cepat untuk cepat makan pur, satukan trotolan pada usia ini dengan trotolan yang lebih tua dan sudah ngepur. Secara alamiah, mereka akan belajar dari teman sekitarnya. Trik ini juga bisa untuk trotolan agar bisa makan jangkrik sendiri. Baik sahabat Kicomania, kita masuk ke fase ke-7 saat trotolan mulai mapan usia sampai dengan 2 bulan. Pada fase ini, trotolan sudah bisa makan sendiri dan mulai diajari mandi sendiri. Sehingga trotolan benar-benar dikatakan mandiri, makan dan mandi sendiri. Sahabat Kicomania, upayakan membiasakan trotolan mandi di keramba agar mudah dalam perawatannya kelak. Di fase ini trotolan memang dirawat untuk meningkatkan sifat fighternya sehingga secara perlahan mentalnya mulai terasah. Untuk meningkatkan kemampuan berkicau, trotolan mulai dikerodong dan disendirikan serta diperdengarkan suara-suara burung isian. Pada kondisi yang nyaman, trotolan akan berkicau sendiri walaupun dengan suara yang kecil. Asupan pakan dan ekstra puding dengan kandungan nutrisi yang cukup akan meningkatkan kesehatan trotolan. Pemberian vaksin juga bisa dilakukan untuk menghindari serangan penyakit. Baik sahabat Kicomania, demikianlah
konten kita kali ini, cara menghindari kematian trotolan murai batu. Bagi sahabat Kicomania yang belum subscribe, silahkan klik tombol ini agar video terbaru segera diinformasikan. Dan jangan lupa tonton kedua video yang telah direkomendasikan oleh para Kicomania. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.